Pak, untuk GNB ini Gerakan Nurani Bangsa yang bersama Alisa Wahid, apa program yang akan dilakukan di GNB ini, Pak? Nah, GNB ini diprakarsai oleh Alisa Wahid, mengumpulkan tokoh-tokoh senior lah. Ya, ada Frans Magni Suseno, ada Pak Lukman Hakim Saifuddin, Pak Komarudin Hidayat, saya lupa lagi ada 2, 3, 4 lagi. Ibu Omi Kemaria Majid, Ibu Sinta tentu saja ya nomor 1 karena ketuanya Bu Sinta Nurani Wahid, Alisa Wahid sendiri, dan ada beberapa pemuka agama. Programnya apa? Programnya adalah mengunjungi para mantan presiden dan wakil presiden dan juga aparat penegak hukum dari mulai Kapolri, Mahkamah Konstitusi dan Ketua KPU. Kejaksaan nggak? Kejaksaan juga kalau perlu ya kita coba. Tapi itu akan dilakukan sebelum Pilpres? Sebelum Pilpres, makanya kita akan mencoba sesegera mungkin. Kalau misalnya tidak sempat, tapi prioritasnya tetap pada Kapolri, Panglima TNI, KPU, MK. Supaya mengingatkan untuk netralitas mereka semuanya, mengawal Pemilu. Proses kampanye sampai dengan hari H, tanggal 14 Februari. Ya, nanti harapan Bapak apa kalau nanti paslon yang menang Pilpres ini, harapan Bapak mereka akan lakukan apa yang pertamanya? Oh, yang pertama yang pasti kerja keras, beres-beres, menyiapkan tim transisi. Kan dari walaupun menang sampai pelantikan masih ada beberapa waktu kan, Ya, 6 bulan ya. Ya 6 bulan lah kira-kira, 6 bulan lebih. Nah itu menyiapkan banyak hal, ya, konsep, keberlanjutan, kemudian juga menyiapkan orang, susunan kabinet, susunan one team press, dan lain-lain. Itu harus segera dilakukan oleh mereka. Dan yang penting adalah keberlanjutan program yang memang baik, dianggap baik dan sesuai dengan visi mereka. Kemudian yang kedua, menurunkan ke dalam program janji-janji kampanye mereka. Ya. Jangan antara janji kampanye dan realisasi tidak nyambung. Bahkan sampai beliau nggak presiden lagi biasanya juga nggak terpenuhi. Betul, bahaya banget itu ya. Ya akhirnya janji kampanye cuma janji saja. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Kalau menurut Bapak ini kan tahun 2045 Indonesia Emas kan yang ditargetkan itu sudah dekat ya. Bapak melihat kondisi SDM sekarang yang di Indonesia ini, kira-kira bisa nggak mencapai sampai ke Indonesia Emas 2045? 2045 bebas korupsi, saya pikir masih bisa, masih ada waktu 20 tahun ya, 20 tahun lebih lah. Tapi ya sekali lagi perlu pemimpin yang berani, tegas, menjadi panglima pemberantasan korupsi, dan tidak memanfaatkan aparat penegak hukum justru untuk kepentingan politik. Itu yang paling berbahaya dan merusak sekali. Itu justru menimbulkan korupsi lagi. Tapi kalau dengan pembangunan SDM-nya, maksudnya supaya Indonesia Emas itu bisa tercapai. Selain sisi korupsi, kira-kira Bapak lihat masyarakat Indonesia sudah siap belum nih, kira-kira menurut Bapak? Harus Pak, harus siap. Kalau nggak akan tercapai. Memang betul Pak Edi, bukan hanya pemberantasan korupsi, integritas, tetapi juga keunggulan kompetitif, ya bukan keunggulan komparatif. Skill harus dirombak sama sekali, disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang makin berubah. Kita menghadapi persaingan dari Cina, dia mau cari barang apa saja dari Cina, dia nggak bisa bersaing, susah. Kita harus cari jasa atau produk lain yang memang tidak bisa diproduksi secara massal sehingga murah, baru kita bisa berkompetisi. Belum lagi perkembangan IT yang begitu besar. Ya, cepat sekali. Cepat sekali, sehingga semua bisa diganti oleh robot, terus SDM kita gimana? Nah, harus ada arah. Makanya bahaya terjadi pengangguran yang nanti eksesnya akan terjadi itu kriminal, perampokan, dan lain sebagainya. Betul, itu harus diantisipasi dari sekarang. Dan itu pekerjaan, bukan pekerjaan ringan, tapi bukan pekerjaan yang mustahil gitu ya. Bisa dilakukan asal kita mau. Makanya banyak kekhawatiran orang Pak, bonus demografi kita itu kan harus dimanfaatkan positif. SDM pun harus siap. Kalau tidak siap, nanti pengangguran banyak malah bukannya bonus, malah cilaka. Cilaka ya, bukan bonus malah jadi rugi gitu.